masih di Konstitusi ini, karena saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masukan ini, dua-duanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina Holding ya, satu PPI, satu PPN. Ini istilah saudara seperti sini yang sudah dicopot. Ini ada persoalan dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot. Ada masalah kan? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki patranianya. Maka saya sangat senang dengan mereka. Semua yang saya amalkan dia kerjakan, termasuk soal editif. Pak Mahfud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Pak Jokowi ini orang kilang asli dari kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang kilang. Dia kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya tuh mau nangis, telepon dia. Dia bilang gini, Pak, sudah Pak, saya di Jogja saja, kerja kelas saja Pak. Saya pikir BUMN ini keterlaluan, mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan lakukan dicopot? Ini orang terbaik Pak Jokowi. Tapi saya mesti coba. Makanya saya suruh bilang Bapak Jaksa, kalau saya pernah Jaksa, periksa tuh sekali BUMN, periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam dari saya NKRI Harga Mati. Nah, dari cuplikan video yang baru kita tonton, banyak komentar atau pernyataan dari berbagai netizen Indonesia yang mengatakan ya, banyak banget nama Jokowi disebut di kasus-kasus korupsi tapi nggak pernah dipanggil. Udah tahu kan? Nah, jangan hanya Pak Jokowi diperiksa ya. Kalau mau jujur, periksa semua mantan presiden itu biar adil. Nah, ngapain juga ya bawa Bapak Jokowi ya? Beliau orang yang jujur, tulus mencintai rakyat. Nah, kok bisa Pak Jokowi yang disalahkan bukannya Ahok yang pemegang kendali sebagai komisaris Pertamina? Nah, terlepas dari benar atau salahnya, mengapa hanya Jokowi yang dikejar? Kalau sampai terjadi seorang mantan presiden diadili, maka mantan-mantan presiden sebelumnya juga bisa ya dan akan diadili. Itulah mengapa SBY dan Megawati tidak pernah menurut Jokowi untuk diadili. Mereka hanya bisa berusaha menjatuhkan elektabilitas, itu pun tidak dilakukan secara terang-terangan. Nah, dari rekaman jejak kejujuran, saya masih pilih Ahok walaupun non-muslim. Nah, padahal Jokowi itu baik banget. Nah, nggak mungkin korupsi dan aneh-aneh di negara ini. Nah, setelah ada kesaksian dari Ahok, ini adalah ujian bagi penegak hukum di negeri ini. Pertanyaan yang beranikan penegak hukum, periksa Jokowi, rakyat sedang menunggu kelanjutannya. Nah, Ahok juga diperiksa karena gaji komut Pertamina yang besar sementara rugi melulu. Nah, demi saya nggak pernah memilih Pak Jokowi, tapi kenapa? Ya sih kok kayak gini. Mantan presiden yang lain enggak, kenapa? Ya karena gak kelihatan kinerjanya. Gua bukan pendukung aja tahu kalau program dan lain-lain yang sekarang kalian nikmati itu berkat siapa. Nah, jangan bawa nama Pak Jokowi, beliau itu orang suci. Nah, di sini mengatakan intinya nggak ada yang berani memeriksa ya Jokowi, apalagi sampai mengadilinya, termasuk presiden sekarang pun tuduh dengannya. Nah, nggak bakalan berani ya para jaksa memanggil Pak Jokowi. Kita lihat saja ya siapa berkoper-koper di anggapan. Nah, kalau mau diperiksa jangan cuma Pak Jokowi, tapi semua mantan presiden juga diperiksa, itu baru adil. Nah, kita hanya mendengar harus periksa Pak Jokowi, tapi kita tidak paham maksud selanjutnya. Bisa aja kalau Pak Jokowi diperiksa hanya akan banyak nama besar yang diseret. Nah, karena kita juga sering dengar bahwa Pak Jokowi banyak simpan rahasia sengaja belum dibuka ke publik oleh Pak Jokowi. Nah,
Tapi alangkah baiknya menteri yang dipanggil, soalnya pasti ada menteri yang melenceng dari pemerintahan atasannya. Nah, pencemaran nama baik adalah tindakan penyerangan kehormatan atau reputasi seorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum, yang diatur dalam pasal 3110 sampai 31212 KUHP dengan pasal 27A UU ITE terbaru UU 1/2024. Pelaku dapat dipidana penjara sehingga 2 tahun UU ITE atau 9 bulan KUHP dan berdenda tergantung media penyebaran. Nah, rasa nggak bakalan kena periksa sih kalau diperiksa itu cuman sekedar formalitas saja. Nah, kalau kepala negara mau diadilin, jangan hanya Jokowi, adili dulu yang pertama ya. Yang pertama Pertamina yang ditunjuk presiden, kan presiden nggak ada wewenang di BUMN Pertamina. Nah, jangan salahkan Pak Jokowi, selain ketua partai negara yang atur itu petinggi ya partai. Pak Jokowi cuma amanat jadi presiden yang bersih dan jujur dan adil. Nah, Ahok, Jokowi tambah gerombolan Partai Merah, itulah yang merusak semuanya. Tapi Jokowi sadar, akhirnya keluar dari Partai Merah. Nah, dari sekian presiden di Indonesia, cuman Pak Jokowi yang paling ikhlas hatinya. Mau diejek, dimaki, dipersekusi, dikhianati, bebas-bebas saja. Nah, coba presiden sebelumnya ya, lu nggak dikit langsung hilang. Ini Ahok besar. Jangan karena Jokowi di masa akhir jabatan Pak Jokowi dia berani mengambil langkah independen ya. Percaya, lu cuman petugas partai. Ahok adalah pesan ya, pesan terselubung, beda dengan Jokowi, dia mampu. Nah, semakin banyak orang yang dijolimin Jokowi, semakin diangkat derajatnya. Contoh seperti Gibran ya, wakil presiden keesang ketua partai. Nah, perasaan Ahok bilang presiden terbaik. Kalau masalah diperiksa itu akan maksud yang diperiksa bersama-sama. Ahok kenapa orang baik dipecat? Nah, bukan mau ngebelain, tapi anggaran kepresidenan aja beliau alihkan untuk dibagikan ke masyarakat dalam bentuk bansos. Itu Ibu Sri Mulyani sendiri ngomong-ngomong bisa ya korupsi. Nah, apalagi hutang juga dipakai sebenar-benar buat pembangunan infrastruktur ya. Kerasa banget hasilnya ya, kayak sulit dipercaya aja kalau beliau korupsi. Nah, kasus ijazah mau selesai dan terbit kasus baru. Emang Jokowi pengukir sejarah banget, semuanya dibabat kudu ada Jokowinya. Emang overpower nih Jokowi. Nah, ini di momen pada kenapa banyak SDM Indonesia miris ya, atau nggak masuknya Pak Ahok pengecekan data cek BUMN, cek eksklusif. Presiden memilih kemancing emosional karena artikel dari media nggak jelas ya. Ini sudah Indonesia sudah kenapa si bodoh ini ya banget yo, kritis, belajar, bersihkan hati biar nggak ngasih solusi ke negara, bukan selalu negatif dan menghadapi sesuatu. Nah, selalu Pak Jokowi yang berkuasa di balik kepemimpinan. Kalau dulu nggak pernah menggawati giliran, nah banyak masih Pak Jokowi terus disalahkan ya. Mana tahu Bu Megawati bilang mempermalukan Pak Jokowi di depan banyak orang. Pak Jokowi kalau ada pertanyaan bukan orang apa-apa, terbuktilah. Nah, usut sepak Jokowi, biar Pak Jokowi bongkar semua yang korupsi. Mereka korupsi ketahuan, nego dan tunduk ya. Pak Jokowi pasti punya banyak proyek dan kemungkinan bersih. Nah, saat kita melihat penegak hukum, apakah mampu bekerjakan pemerintahan Ahok atau tidak? Ya kalau tidak ini ada pertanyaan kenapa. Nah, belum tentu Pak Ahok sesuai fakta. Adili ayo, periksa semua para penjabat mulut ke mulut ya. Saya juga bisa mengatakan demikian. Nah, periksa semua presiden, kata dia, bukan di presiden ya. Ini turun menurun ya dari Presiden Soeharto dan selanjutnya. Nah, kok hanya Jokowi yang disebut mafia Pertamina Rijal Calit baru ditangkap, kenapa aja di era-era 2 periode? Nah, teman-teman silakan memberikan komentar tanggapan Anda, bagaimana menurut Anda ya kasus ini, supaya kita bersama-sama untuk menuntaskan kasus ini. Salam dari saya NKRI harga mati.